Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Balik lagi di 4W Workplace Wellbeing with Wool. Yeay! Oke, jadi kalau episode sebelumnya ada Kang Dery sama saya, kalau sekarang ada 3 orang di sini. Langsung hadir secara langsung ya, ada Coach Arif di sini, Coach Enneagram kita ya, dan juga ada Mori ya. Halo. Mori di sini sebagai salah satu karyawan ya atau pegawai yang juga bisa sharing-sharing nih terkait apa yang selama ini dia rasakan, mungkin hambatan dan sebagainya. Kemudian nanti bisa kita kaitkan dengan tipe enneagramnya apa dan juga kira-kira nih apa yang bisa dilakukan supaya lebih mencapai work-life balance-nya. Seperti itu ya. Tapi sebelumnya mungkin enaknya kita kenalan dulu ya lebih jauh nih dari Coach dan juga dari bintang tamu kita hari ini, ya bisa disampaikan nama kemudian kegiatan saat ini apa gitu ya. Oke. Dari Coach dulu silakan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Saya Arif Samil, saya seorang Enneagram Work Life Coach bersama Wool dan bersama teman-teman yang lain, Coach Aida, Kang Mori. Wah, Kang Mori. Kita akan berbincang-bincang, ya mungkin namanya ada bagian itu coaching, ada bagian itu kita mengupas enneagram kita, ada bagian untuk mengupas balance ya, work-life balance. Tapi intinya kita akan ngobrol, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya. Thank you. Amin. Thank you. Lanjut. Halo, perkenalkan aku Mori, umur 27 tahun, enggak ada yang 26, sorry. Asal dari Medan, single teman-teman. Itu yang penting ya. Yes, aku di Wool sebagai product manager, di mana untuk role product manager itu lebih ke menentuin nih kira-kira pengembangan fitur ke arah kemana. Of course nggak aku sendiri ya, tentu ada atasan aku juga gitu, dan juga lebih mikirin sih terkait apa yang teman-teman rasakan pada saat menggunakan aplikasi Wool, fitur-fitur Wool, itu adalah tanggung jawabku untuk memberikan dan melayani teman-teman sebaik mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke, sip. Jadi kalau ada user experience yang kurang, yes, di diam sini aja. nggak? Aman-aman. Diam aja. Oke, ya. Mungkin perkenalan sedikit juga dari aku ya. Saya Aida dan saat ini saya jadi host juga ya untuk di sini dan juga nanti sekaligus juga sebagai coach juga untuk Enneagram kita bahas bareng ya bersama Coach Arif dan juga Mori seperti itu. Oke, sip. Kalau gitu kita bisa langsung masuk ya ke pengalaman dari ini dipanggil siapa Dek? Sorry, Bebas Dek Mas atau apa? Mori atau Akang karena sudah di Sunda? Enggak ya? Aku open, panggilan apa aja. Oh, open. Panggil sayang juga boleh. Bisa aja nih. Oke, kalau gitu aku panggil Mori aja kali ya biar lebih akrab. Ya, oke. Mori, mungkin bisa diceritakan ya sekarang, kan tadi sudah di-spill sedikit tapi bisa lebih jelas lagi untuk pekerjaannya seperti apa dan juga tipenya apa dan hambatan yang dirasakan tuh seperti apa sih ketika di pekerjaan ya? Oke, untuk pekerjaanku sendiri mungkin sebagai middleman ya, pengantar antara dari level atas tuh para Hokage lah si level CEO dan teman-temannya, dan juga penghubung ke teman-teman engineer, desainer seperti itu. Untuk model kerjanya seperti itu sih. Jadi yang berkaitan dengan produk itu sendiri, ke arah mana pengembangannya, teman-teman bakal mengerjakan apa, dan bisa dikatakan juga aku tuh di kantor mewakili para user gitu. Jadi kita mendeliver apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sebagai user, akan tetapi tidak melupakan juga segi bisnisnya, karena kalau kebutuhan user sudah pasti pengen yang gratis dong Anda, gitu kan, dan itu kan tidak sulit untuk dilakukan gitu. Jadi gimana sih kita memberikan pelayanan fitur yang worth it untuk teman-teman membayarnya gitu, sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan teman-teman merasa puas, oh aku nggak rugi bayar segini loh gitu. Okay. Seperti itu. Jadi tadi disampaikan middle manager ya, karena punya atasan, terus ternyata juga punya bawahan juga ya. Mungkin bukan bawahan ya Kak, tapi tim. Tim, oke. Tim yang engineer itu ya. Yes, engineer, ada QA juga.
ada desainer juga seperti itu. Oke. Terus untuk hambatannya atau mungkin challenge-nya sendiri apa sih di situ? Untuk challenge ya, challenge sendiri karena timnya kecil ya. Ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu gambaran wool, bisa ngeliat startup dari Silicon Valley yang mulai dari garasi. Nah seperti itulah kita. Timnya kecil banget, tapi asik sih. Menikmati prosesnya berjalan, walaupun emang pelan-pelan sih, kayak dibilang siput juga enggak ya, tapi emang ada progresnya tapi perlahan banget gitu. Mungkin itu sih challenge-nya. Nggak bisa pengen cepat gitu. Jadi ya emang harus dijalanin sih prosesnya gitu. Mungkin dari segi challenge itu ya, sama karena kita baru banget tuh, aku nggak bisa tuh ngerasain apa yang teman-teman sejawatku rasain, kayak lakukan kayak melakukan eksperimen ya. Kita kan mau eksperimen sama siapa gitu. Belum begitu masif ya untuk marketingnya Wool sendiri. Jadi untuk bisa dikatakan blockingnya gitu sih. Dan aku juga minim experience ya Kak sebetulnya. Aku itu bekerja sebagai product manager itu kurang dari setahun. Awal mulai aku tuh kan karir tuh sebagai intern tapi cuma 2 bulan karena aku internnya tuh unpaid. Jadi perlu duit, sambil intern sambil nyari-nyari kerja. Aku keterima tuh di salah satu startup pengolahan sampah online lah, dengan backgroundku sebagai teknik lingkungan gitu. Tapi itu role-nya bukan product manager tapi product support. Jadi lebih ke ngebantu-bantu product manager ngehandle customer user gitu. Terkait komplain para user itu dulu aku juga yang handle, lalu menganalisa data dari masalah itu dan lebih ke arah operasional gitu. 6 bulan di sana baru aku beralih lagi menjadi product manager di Wool. Jadi di Wool ini juga baru bulan ke-6. Jadi kayak bisa dikatakan pengalaman kerja itu baru 8 bulan sebagai product manager. Jadi pengalamannya juga sebenarnya masih perlu banyak lagi explore gitu ya. Oke. Kalau untuk tipe enneagramnya apa nih? Aku pada saat tes tuh tipe 9. Udah 3 kali melakukan tes, emang hasilnya itu aja karena emang jujur ya. Karena kalau tes yang lain aku pernah tes MBTI di 3 kondisi berbeda. Pada saat depresi, nganggur, pada saat sakit, pada saat sekarang ini lagi fine-fine aja. Itu hasilnya beda-beda. Di saat sakit aku hasilnya introvert, dan di 2 lainnya aku ekstrovert tapi beda-beda gitu. Beda belakangnya. Kan ada STP, STJ, itulah. Nah, kalau di Enneagram itu aku konsisten di tipe 9 memang. Oke. Nice. Ada pendapat dulu nih dari Coach Arif Oke, terkait menarik nih soalnya ininya. Kang Mori. Aku panggil Kang Mori aja. Kang Mori pada saat di middle management berarti harus mendengar dari apa yang diinginkan dari atas dan bagaimana menyampaikannya, dan juga mendengar dari tim. Jadi kayak penyambung lidah. Yes. Gitu. Okay. Benar Coach. Waktu melakukan itu apa yang dirasakan? Aku kasih gambaran. Terchallenge kesabarannya atau malah senang mendengarkan ekspresi mereka, atau mungkin juga ada apresiasi, sehingga sebetulnya dalam perjalanan pekerjaannya Kang Mori juga bisa mengambil itu sebagai sebuah kenikmatan mendengarkan. Ada nggak perasaan itu atau gimana? Kalau untuk mendengarkan tentu ada ya Coach, kayak tadi kan mewakili kebutuhan user, aku mau nggak mau kan harus mendengarkan kebutuhan user, suara dari user sendiri terkait beberapa waktu yang lalu melakukan user research gitu, nge-interview orang-orang, teman-teman yang udah pernah konseling, gimana sih experience-nya, bayarnya berapa gitu, lalu apa yang bisa kita provide untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu juga udah aku senang mendengar sih. Akan tetapi dari segi atasan juga kadang karena aku minim experience ya, kadang beberapa kali kena tegur ya, itu wajar sih, take it professionally gitu. Untuk pujian juga kadang-kadang aku udah di awal-awal cukup kesulitan karena minim pengalaman. Cuma terakhir itu bisa dikatakan udah dapat acknowledge lah, pengakuan dari teman-teman, walaupun masih emang perlu jam terbang lagi gitu. Dan aku juga baru belajar akhir-akhir ini
Untuk pujian juga take it professionally, jangan terlalu senang banget gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih coach yang aku alami, dan aku cukup enjoy dengan pekerjaan sekarang. Hobinya Kang Murio? Kalau hobi ya, kebetulan saya wibu coach, jadi senangnya nonton anime, baca komik, main game. Main game. Oke. Kuliner hobi nggak? Kalau kuliner hobi banget sih, makanya gemuk ya. Hobi banget dan tekun ya. Tekun bener. Jadi tiap ke daerah baru tuh yang dicari tuh makanan khas sama kopi. Oh, kopi juga, kopi. Karena saya kan apa ya, bisa dikatakan punya passion juga di sana. Oh, oke. Teman-teman bilang ex pendekar lah. Ex pendekar. Oke. Jadi suka nyampur-nyampur juga kopi? Kalau yang Blending? lebih sering minumnya single origin sih coach. Oh, single. Untuk filteran gitu. Nah, sebagai 9 nih kan namanya peacemaker ya. Peacemaker, kesukaannya harmoni gitu kan. Kalau dari dulu mungkin dari SMA atau dari kuliah gitu kan, pasti dinamika pergaulannya pasti ada diwarnai dengan mungkin ada konflik gitu. Apa perasaannya kalau ada konflik? Kalau dari segi pertemanan sendiri, untuk sampai sekarang saya dekat itu sama teman-teman SMP. Karena kayak kita itu apa ya, bisa dikatakan anak baik-baik lah. Kalaupun bandel nggak bandel-bandel banget Ekstrim gitu ya? Nggak ekstrim. Begitu di SMA itu pergaulannya 180 derajat berbeda coach. Ya jadi kayak mohon maaf nih, ada teman-teman pemakai, ada yang suka mabuk, gitu. ya seks bebas, you name it lah, pergaulan bebas Adalah yang sebenarnya, buruk-buruk, ya. bener coach. Dan itu juga case-nya sama, bahkan aku pernah dilihatkan, ini ini namanya ganja gitu, kaget juga gitu. Cuma aku bersih ya teman-teman, tidak menggunakan hal seperti itu. Dosa aku cuman jadi anak warnet aja udah. Wajar Gitu sih itu ya. Jadi untuk pertemanan di SMA itu nggak begitu. SMP berarti ya? SMP yang dekat coach, bener. Si anak baik-baik dong. Dan persahabatannya cenderung lebih murni gitu nggak? Yes, bener coach. Jadi kayak kita teman-teman ada yang struggle, kita juga ngerasain aduh gimana nih bisa nolong teman kita gitu. Walaupun bisa dikatakan di pergaulan saya sendiri tuh mostly udah bisa dikatakan roadmapnya udah bagus lah gitu ya, ada menuju arah sukses. Ada yang udah ke Jepang, ada yang ke Aussie, ada yang udah jadi PNS juga, ada yang nerusin usaha keluarganya gitu. Itu teman dari SMP itu? Teman dari SMP semua yang kayak gitu. Jadi tetap menjaga sebuah hubungan, networking, relationship, dan merasakan di situ satu hubungan yang harmonis ya. Yes, bener coach. Kenapa aku tanya ini? Karena aku ngecek juga nih 9-nya, 3 kali tes 9, oke lah benar. Tapi aku pengen tahu Konsisten. komponen-komponennya benar-benar matching. Ternyata tadi dari pergaulan SMP senangnya harmonis, cenderung untuk menghindarkan yang di SMA, karena di SMA potensial konflik. Yes, bener Ya kan? coach. Nah, jadi itu 9 banget tuh. Jadi 9 ya, Kosaida ya kan? Iya, Peacemaker ya, benar kan? peacemaker, betul. Peacemaker, dia kalau ada konflik buat seorang 9, aduh nggak produktif amat sih, kayak nggak ada yang lain gitu kan? Seperti Benar, itu kan? Ya kan, benar. ngapain juga gitu ya? Mungkin kalau misalnya misalnya aku sendiri ya, kalau misalnya berbuat kesalahan, nggak pengen dihukum sendiri coach gitu. Jadi pada saat SMA tuh ketika Dihukum teman-teman harmonis. diusir semua nih satu kelas, tinggal aku sendiri laki-laki. Adalah aku juga dihukum aja lah, join mereka Iya. gitu. Pilih bareng aja gitu ya. Bener. Dan kebersamaan, harmoni itu harmoni. 9 tuh. Nah terus jadi ini juga aku konfirmasi dari tipe 9 ini, bahwa apa yang dilakukan sekarang sebagai middleman itu juga sebetulnya seorang 9 sangat potensial tuh. Karena secara alami dia memang orang yang suka mendengarkan dari mana aja gitu ya, dan kemudian dia mensintesakan, kemudian dari situ apa sih yang perlu diprioritaskan atau perlu disampaikan atau perlu disaring. Kurang lebih ada attitude kayak gitu nggak gitu mengkomunikasi? Iya sih coach, karena aku juga emang ada beberapa mentor yang aku katakan main aman itu juga nggak baik amat Mor gitu, tapi aku lebih senangnya di sana gitu mas ya. Kalau misalnya coach, jadi begitu misalnya aku mau improve ya, challenge tuh agak takut-takut, jadi ambil dikit-dikit gitu. Nah itu Bikin batasnya. salah satu tipe 9 adalah juga patience ya, punya tingkat kesabaran gitu kan, kesabaran untuk mendengarkan. Nah
tadi benar kalau menghadapi satu potensial konflik kadang-kadang cenderung untuk memilih tidak head on. Ada kadang-kadang juga cenderung evasif, menghindarkan potensi konflik. Tapi 9 itu akan bertumbuh dengan lebih baik kalau dia belajar ambil case-case tertentu one step at a time, menghadapi konflik pada saat itu juga. Gitu. Nah itu melatih keberanian tadi. Karena memang dari SMP udah kelihatan senangnya sesuatu yang harmoni, senangnya sesuatu yang peace, dan peace itu identik dengan produktif. Nah, cuman namanya dunia kerja kan, pasti ada aja gitu kan, saling silang pendapat gitu kan. Coach Aida itu malah itu jadi fasilitas untuk melatih pengembangan diri untuk tipe 9. Di setiap ada, jangan konflik besar-besar dulu lah gitu ya, konflik kecil gitu. Misalnya apa, contoh nih misalnya, kalau bertiga berempat pengen makan siang gitu, cenderung mana? Gue tahu tempatnya, atau terserah lu, gue ikut deh. Terserah ngikut. Sih, gitu. Konformitas ya. Konformitas. Ikut aja. Iya, karena penting harmoni kan. Nah, tapi nggak apa-apa kalau cuman urusan makan, lunch gitu. Coba sekali-kali, gue ketemu tempat baru nih. Ya kadang-kadang gitu juga Coach, apalagi kan kayak anak-anak tuh biasanya makannya kayak ya sebutlah ayam geprek, nasi padang gitu. Kadang kalau aku lagi asam lambung kambuh kan nggak bisa join mereka. Jadi ya emang harus cari makan sendiri gitu. Sampai kadang pernah ada yang nanya, Mur, kamu marah, ada nggak senang ya sama kami marah? Enggak, bukan. Itu karena aku lagi nggak bisa join makan sama kalian. Makan kalian tuh yang pedas atau nggak bumbu kacang. Nah, aku nggak bisa. Dan kalau warteg juga, aku ngerasa kalau di Bandung warteg ada kurang sih. Kurang ya. Kurang. Tapi nggak apa-apa. Satu saat kalau lagi asam lambung nih, bilang gue lagi asam lambung nih, kayaknya nggak bisa deh ke pedes-pedes. Aku mau ke sana. Kalian mau ikut nggak? Gitu. Beranikan aja, gitu kan? Ikut nggak ikut soal belakang dah. Yes. Tapi waktu mengemukakan itu latihan tuh one step at a time untuk menghadapi konflik head on. Dari kecil-kecil aja, ayo kan, nggak usah konflik bola kalah yuk kita serbu gitu. Anarkis itu sih. Jangan. Nah itu salah satu yang penting pada saat 9 itu berkarir gitu ya. Karena satu saat juga mungkin sekarang juga udah mulai harus mempertahankan ide, konsep, gagasan, pendapat kan. Itu juga menjadi tempat melatih untuk kita menghadapi satu potensial konflik, tapi kita hadapi head on. Nggak yang kecenderungan yang alamiah evasif. Ngapain sih? Ya udah deh, terserah gitu kan. Nah, itu bisa dilatih tuh, Kang Mori. Jadi mumpung ya kalau ada Kang Dery itu ada ngeselin gitu. Enggak, mesti gini nih, coba gini deh gitu. Percaya sama gue deh gitu kan. Itu bisa tuh. Gimana Kang Enda? Ya, jadi mungkin kita bisa bilang bahwa ini terkonfirmasi 9 ya. Iya, konfirmasi. Konfirmasi 9 ya. Oke. Aman. Mungkin kita bisa rangkum dulu kali ya buat para teman-teman yang lagi nonton juga. Jadi tadi memang 9 itu kan peacemaker ya, peacemaker. Jadi sudah disampaikan juga bahwa emang sukanya harmoni gitu ya Coach. Kemudian juga cenderung menghindari konflik ya. Dan itu ada plus dan minusnya tentunya. Plusnya itu adalah sebagai product manager ya, sebagai yang harus mengembangkan sesuatu berdasarkan keinginan user misalnya, dan juga berada di posisi tengah-tengah ya, middle manager, itu memberikan kelebihan ya, atau membantu gitu, dalam artian bisa mendengarkan baik itu dari atasan, kemudian dari tim, kemudian juga dari user atau dari klien ya. Plusnya itu gitu. Tapi ternyata ada challenge-nya juga ya Coach, tadi disampaikan bahwa sometimes, karena kalau misalnya di ilmu psikologi atau ya di psikologi industri organisasi ya, dan secara umum gitu, konflik itu di beberapa hal harus gitu, penting ya. Jadi nggak semua konflik itu buruk gitu. Terkadang kita juga harus mau untuk menghadapi konflik gitu, karena nggak mungkin justru kalau misalnya sama semua itu tuh ada istilahnya namanya groupthink ya. Kalau misalnya di dalam sebuah kelompok ternyata semuanya itu sepakat tapi tanpa adanya brainstorming gitu yang baik, justru malah itu dianggapnya ya justru kurang ya, kurang apa jangan-jangan ini
asal iyain aja gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya ketika ada perbedaan pendapat bisa saling belajar ya, bisa dapat insight yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu challenge-nya untuk tipe 9 buat teman-teman mungkin ya yang juga merasakan tipe 9 itu kadang juga akhirnya cenderung menghindari konflik. Dan tadi juga Coach Arif sudah sampaikan ya, salah satu yang bisa dilakukan itu berlatih sedikit demi sedikit ya untuk misalnya menyampaikan sesuatu yang memang kurang sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu, bisa lebih berani lah ya untuk menghadapi perbedaan lah mungkin ya, sedikit demi sedikit, tapi nggak langsung anarkis ya. Nggak langsung terlalu ekstrim ya, tapi sedikit demi sedikit gitu mungkin ya dari percakapan kita tadi gitu. Nah kalau dari Mori gimana nih setelah ditanggapi dulu lah dari apa yang tadi disampaikan. Sebenarnya emang relate ya Kak, Coach. Kayak Kak kan juga punya beberapa mentor kan dari komunitas tech gitu, diskusi sama mereka. Challenge itu perlu more, untuk konflik itu kadang perlu. Kenapa? Konflik itu ngelatih kita untuk pertama problem solvingnya kan, problem solving, dan kadang dari konflik atau challenge itu juga lah kadang inovasi muncul ataupun terjadi perbaikan-perbaikan gitu. Kayak alhamdulillah aku punya teman-teman yang beberapa cukup kritis ya, kayak langsung nunjuk tuh Mas Mor ini gimana ya, ini kayaknya belum lengkap nih, detailnya gimana ya, ataupun ini kenapa ngebuat seperti ini sih gitu. Nah itu kan kembali ngebantu aku gitu untuk membantu aku untuk berpikir gitu. Jadi aku nganggapnya kalau ada yang nge-challenge itu ngebantu aku untuk berpikir juga sih gitu. Jadi nggak capek untuk nge-cross check kembali apa yang sudah aku tulis dalam dokumentasi gitu. Karena kan kalau misalnya kita udah ngebuat nih, baru ngecek lagi, pasti akan ada bias di mana kita tuh kayaknya udah bagus deh gitu kan Kak. Kayaknya perlu pihak ketiga gitu untuk mengoreksi, untuk memberikan feedback, masukan dan input gitu sih. Kang Mori dalam pekerjaan itu suka nggak ada merasakan informasinya terlalu banyak dan aku harus memutuskan, tapi harus mempertimbangkan sedemikian banyak informasi sehingga kadang-kadang agak bingung juga gitu. Itu udah pasti sih ya Coach. Karena kan ada beberapa kayak teman-teman tuh ngusulin buat ini dong, dari Mas Dery juga masuk gitu, ada masukan kebutuhan bisnis. Lalu dari atasan saya sendiri juga punya ide-ide yang menarik gitu. Jadi aku berpikir ini gimana ya menurutkannya mana yang akan dikerjakan. Skala prioritasnya. Yes. Salah satu pekerjaan product manager itu kan salah satunya prioritization ya. Kita ngerjakan nih mana yang duluan dikerjakan, developkan berdasarkan impact-nya sesuai dengan kebutuhannya, apakah ini akan menghasilkan revenue yang besar atau impresi yang baik, dan effortnya juga, apakah ini effortnya bakal lama, susah, atau mudah gitu. Biasanya kalau dari aku sendiri sih, itu yang pasti yang jadi pertama tuh yang effortnya mudah tapi impactnya besar gitu. Tapi kalau emang udah itu udah selesai semua, biasanya itu yang impactnya besar, effortnya besar gitu. Kayak yang mungkin sedikit bocoran, membuat fitur login itu fitur login nggak semudah yang teman-teman bayangkan gitu. Tinggal pencet gitu ya. Jadi kan tinggal udah pencet using email ini, ini pakai emailku udah. Tapi di dalamnya itu cukup komplit gitu urusannya. Dan itu kan effortnya cukup lumayan. Tapi karena itu butuh banget, impactnya besar juga, makanya itu diduluankan. Jadi gue biasanya prioritasnya berdasarkan kebutuhan bisnis sama effortnya gitu, Coach. Itu penting banget buat 9 untuk melakukan prioritasi, karena 9 itu sebagai satu tipe yang senang harmoni, dia dikenal sebagai pendengar yang baik. Pendengar yang baik seringkali kemudian terlalu banyak variabel yang dengar, sehingga kadang-kadang resikonya cepetan dong Mar, lama amat sih gitu kan, kapan selesainya Pak, kemarin gitu kan. Jadi kadang-kadang begitu banyak urutan-urutan yang harus dikerjakan atau variabel yang harus dipertimbangkan, kadang-kadang itu yang membuat 9 tuh memang sangat-sangat perlu prioritas, karena dia sangat detail, teliti mendengarkan itu semua. Jadi kadang-kadang resikonya tenggelam dalam informasi.
Nah itu jadi kadang-kadang 9 suka gini loh, 9 tuh kan suka dianggap procrastinate gitu ya. Padahal bukan malas sebetulnya karena dia pertimbangannya banyak. Nah itu yang benar tadi, prioritasnya perlu kemampuan itu sangat penting dalam pekerjaan. Sama kadang jujur juga ya coach, kadang dapat informasi kan banyak tuh. Di situ kadang sering lupa. Saya kadang short term gitu kan. Iya. Mor, ini gimana ya kemarin dokumen alasan kamu kenapa buat ini? Iya. Ini fitur yang mana? Ini kapan ya aku buatnya? Kadang aku mikir seperti itu. Iya. Remind karena aku cukup, kalau misalnya dokumentasi itu cukup detail ya. Jadi teringat nih, waktu itu ini tujuannya untuk ini gitu. Kalaupun memang nggak ingat ya improvisasi sih. Nggak ada bilang. Tapi perlu dicatat sih. Iya gitu. Perlu dicatat karena memang 9 itu cenderung menyerap semua tuh permintaan sampai juga keluhan. Seorang 9 itu terkenal dari semua tipe adalah pendengar yang paling baik. Cuma pendengar yang paling baik, kita kan juga otaknya terbatas kan, mememorize itu benar-benar harus pencatat yang baik juga. Itu dikembangkan. Begitu mencatat yang baik, nah baru kita prioritas kan. Nah, jadi itu yang akan membuat 9 itu bertumbuh. Nah, 9 itu juga seorang yang relatif sabar untuk menekuni sesuatu, ngerasa gak? Gitu ya, kalau udah menekuni sesuatu gitu, tapi mungkin makan nggak sampai lupa ya gitu ya. Tapi itu biasanya 9 tuh menekuni sesuatu, dan kemudian itu tadi yang penting catat, jangan andalkan memori aja karena informasinya yang ditangkap itu lebih besar dari rata-rata orang menangkap informasi itu, tipe 9 ya. Jadi memang kadang-kadang problematika atau first in first out gitu kan. Nah, kayak kadang ya udah yang pertama aja ya dapat, yang lain-lain lupa gitu. Itu penting tuh 9. Jadi kalau di production berarti mulai dari scratch programming juga atau itu teman-teman engineer? Lebih ke teman-teman engineer sih coach, karena kan aku sendiri nggak ada background IT. Aku kuliah tuh teknik lingkungan. Teknik lingkungan, lulus di tahun 2021. Struggle tuh mencari kerja selama 1 tahun 2022. Ambil ahli K3 umum dari Kemenaker, udah dapet. Aku malah kehilangan passion untuk kerja di situ karena kalau ahli K3 umum itu kan resikonya pertama harus ngurus orang. Dan kebetulan kalau orang-orang di ini maaf ya, bukan bermaksud mengelompokkan teman-teman, tapi kalau di Medan tuh bagian-bagian konstruksi ataupun para bidang operasional lah gitu, itu kadang suka bebal dibilangin. Kayak mas safety-nya ini bang, safety-nya aku nggak pakai safety nggak kenapa-kenapa kok. Nah tiba-tiba kecelakaan, tanggung jawabnya tuh di kita gitu sebagai orang safety. Malas lah ya. Jadi gitu kayak ya. Daripada aku kena imbas dari nyawa orang gitu, masuk ke pengadilan segala macam ribet, udah switch karir gitu. Kemarin tuh lagi booming kan yang di tahun-tahun itu sebelum Tech Winter ya, itu kan masih boomingnya startup kayak Tokopedia, hire gede-gede gitu dengan Shopee. Jadi pengen kayaknya digital menarik nih, digitalization kan lagi booming dan memang bakal kedepannya ke arah sana gitu teknologi. Jadi coba ambil bootcamp. Kemarin tuh nyobanya 3 di data analis. Aku menikmati pembelajarannya, tapi suka, suka dengan angka, tapi otakku belum nyampe coach. Karena kan kalau di bootcamp kan kebut banget ya belajarnya. Aku nggak bisa nge-catch up situ. Kalau masuk ke digital marketing, waktu itu kebetulan yang gratisnya itu kan membahas tentang sosial media. Dimana aku jarang banget buka sosmed. Paling 1 hari itu cuma 2 jam maksimal buka sosmed. Jadi kayak it's not my thing gitu. Masuk ke product management tuh yang dilatih problem solving, bisnisnya, aku ketemu banyak orang, diskusi. Nah aku cukup menikmati pada saat belajar. Jadi ya aku putuskan oke, ambil ini aja gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah jadi pekerjaanku juga gitu. Tapi untuk background kayak coding, technical things, logic dan lain-lain, aku baru belajar 1 tahun belakangan ini coach. Apalagi terkait coding ya aku juga emang nggak bisa sama sekali gitu. Paling bisanya baru-baru belajar ini pakai SQL gitu ya. Tapi cuma ngambil data doang, select data dari mana, nah kolom-kolom apa aja yang dibutuhkan gitu doang gitu. Jadi untuk pekerjaan development tuh aku serahkan ke tim masing-masing. Misalnya kayak desain, aku tahu otak kananku tumpul banget terkait desain. Jadi kayak
aku bahkan malas ngebuat scratch gitu kalau di digitalnya. Aku lebih senang dalam bentuk kertas gitu, coret-coret. Cuma karena emang kebutuhan dokumentasi, ya udahlah buat. Walaupun biasanya apa yang aku desain dengan yang di desainer implementasikan ide aku tuh beda jauh gitu. Tapi emang aku bagusan desain dia gitu, karena kan emang profesinya dia gitu. Lalu untuk development ngoding juga aku serahkan ke teman-teman. Aku percaya dengan skill teman-teman udah jago lah gitu. Dan juga untuk testing aku juga ngebantu beberapa, kira-kira udah sesuai belum. Tapi untuk detailnya kan ada quality assurance gitu yang memastikan. Udah ada dia bagiannya. Jadi ya udah gitu, bekerja dengan space-nya masing-masing. Tapi aku nggak lepas tanggung jawab gitu. Aku nge-follow up kira-kira ada blocking atau enggak gitu. Kenapa lama ya? Problemnya di mana? Supaya aku bisa ngerti masalah yang dihadapi oleh teman-teman seperti apa gitu. Aku aware gitu. Masalah apakah teman-teman nokoh atau enggak? Aku percaya mereka pasti profesional gitu. Gimana kalau Zada? Jadi ada trust juga ya ke timnya gitu. Terus kemudian juga kalau yang saya lihat mungkin tadi bentuk dari healthy-nya tipe 9 ya, gimana akhirnya bisa achieve sesuatu gitu. Contohnya tadi ternyata udah pernah nyoba bootcamp ya, kemudian juga sebelumnya tapi memang sempat ada kegagalan dulu lah bisa dibilang ya, atau mungkin bukan kegagalan ya, pembelajaran yang akhirnya tidak dilanjutkan, tapi kemudian mencoba hal baru ya tadi dengan bootcamp juga salah satu usaha yang dilakukan sampai akhirnya bisa achieve ya di bidang ini kan ya, berarti sekarang ya gitu kan, jadi ada usaha lah untuk akhirnya achieve sesuatu gitu. Jadi itu juga salah satu tipe 9 yang ketika dia healthy kan ya, dia bisa menunjukkan ciri-ciri dari tipe 3 ya Coach ya. Iya, tipe 3 ya, betul tipe 3. Jadi ini juga menariknya karena pada saat dia 9 dalam keadaan terbaik, dia belajar mungkin challenging juga ya gitu ya, belajar yang baru. Tapi mungkin dari orang lain juga nggak kelihatan bahwa dia ngotot gitu. Ya kan, kadang-kadang ada rasanya orang easy going padahal lagi stres gitu. Tapi itu satu hal yang bagus banget ya di 9 untuk dipelihara di tingkat healthy yang paling atas kan 3 tuh namanya dia kelihatannya orangnya santai, enak gitu, gampang. Dari di situ untuk mengimbangi kalau dia sedang menghadapi tantangan-tantangan tadi gitu. Tambah nanti ada kuliner yang enak gitu kan. Itu juga keseimbangannya, potensi daripada 9 itu dia punya sebetulnya banyak hal untuk menjaga work life balance dia. Hanya kadang-kadang orang nggak menyadari gitu kan, nggak menyadari apa yang dia menikmati kecil mungkin dari hobinya, terus dia bilang apa sih ini cuma hobi doang gitu kan. Atau ada yang suka kuliner tapi waktu makan ya kalau Kang Mori tadi kita lunch bareng kan, kayaknya tekun makannya menikmati. Itu satu hal yang bagus tuh buat 9 pada saat dia menemukan challenge, dia balance-nya di meja makan, menikmati makan. Nah, coba gitu kadang-kadang kita makan blok lupa. Gitu kan. Nah, kalau 9 tuh tadi oke banget tuh. Jadi kayaknya sih kondisi health levelnya dalam kondisi yang healthy baik, ya. Kondisi yang healthy. Gitu. Apalagi challenge. Tunggu tadi ada komunitas banyak nggak? Punya komunitas? Mostly dari komunitas tech sih Coach, kayak di Blok M itu ada komunitasnya sendiri namanya Ngopi Gebang. Itu biasanya di rutin di Sabtu pagi. Cuman karena foundernya Mas Gurun lagi liburan ke Jepang, kayaknya minggu ini belum ada dulu gitu. Jadi aku nge-follow di Blok M. Iya, di Blok M. Biasanya di Philcop jam 9 Coach gitu. Lalu juga aku kemarin tuh ada ikut short course untuk alternatif MBA. Dan di sana tuh networkingnya cukup oke gitu. Apalagi kan aku dapatnya scholarship gitu. Jadi kayak ini scholarshipnya cukup gede. Jadi aku nggak mau nyia-nyiain, aku manfaatkan sebaik mungkin gitu. Terutama terkait networkingnya juga. Lalu terkait komunitas ada juga di mana aku banyak belajar, itu namanya Career and Growth dari Mas Brian Harvey di LinkedIn, top voice lah bisa dikatakan gitu. Mostly emang networking dari sana sih Coach gitu, dari LinkedIn awalnya masuknya. Oke, jadi itu di kenapa aku tanya networknya, karena biasanya 9 itu
seneng dengan relating, menyambungkan, connecting, itu 9 tuh seneng banget tuh. Jadi ya bener nih 9 tulen. Tidak diragukan nih. Bukan gawe, 9 tulen. Nah dari networking itu 9 biasanya mendapatkan, dia merasa ada satu keberadaan bahwa aku bergaul, bersosialisasi di sana aku mendapatkan kedamaian. Maka itu biasanya komunitasnya juga ada spesifikasinya, di mana yang sesuatu yang gue suka banget gitu ya. Jadi nggak mikir komunitas yang ya ngomongnya macam-macam yang satu saat bisa nggak menyenangkan gitu kan. Nah termasuk komunitas yang tadi berbau pengetahuan, keilmuan, new knowledge. Itu sesuatu yang 9 biasanya suka betah di situ, kerja di situ. Nah, itu kira-kira kalau sayapnya gimana? Kalau saya deh coba deh dicek nih. Kira-kira sayapnya. Mungkin tapi tadi saya nyambung dulu ya dari yang tadi, dari jawabannya Mori juga sebenarnya jelas ya bahwa oh iya saya ikut ini memang untuk achieve sesuatu, tapi selalu disebutkan juga bahwa networkingnya sih gitu ya. Jadi kalau misalnya sadar ya, mungkin penonton juga sadar ya tadi networkingnya sih gitu. Jadi kelihatan bahwa memang yang prioritasnya juga ya, yang paling dicarinya juga dari sisi relating dengan others gitu ya. Jadi selain oh iya oke, kita dapat kemampuan atau pengetahuan baru, tapi juga tentunya utamanya kita dapat relasi baru ya, dapat teman baru, bisa lebih kalau misalnya mau nginep ke tempat lain gampang ya. Sebenarnya tujuan utamanya lebih ke nebar jaring ya, Kak. Iya, nebar jaring. Mostly, 9 banget tuh. lowongan kerja itu rata-rata tuh dari rekomendasi dari ya internal lah, mouth to mouth gitu, ataupun dari dalam grup, bukan dipublish secara umum melalui job portal gitu. Nah jadi aku ngerasa kayak ini ibarat kita mancing di laut, udah nyebar jaring banyak gitu. Ikan mana yang masuk ke jaring mana kita nggak akan pernah tahu gitu kan, Kak. Jadi coba aja gitu. Apalagi kan sekarang Tech Winter masih berjalan, lalu banyak juga berita menyebutkan Gen Z. Aku salah satu bagian dari Gen Z gitu kan, Kak. Itu angka pengangguran di Gen Z cukup tinggi gitu. Jadi kayak aku jangan sampai ini terjadi lagi kepada aku. Aku udah nganggur 1,5 tahun lebih gitu. Cukup di awal lah ya. taman kuliah. Bener kok, cukup enough lah. Jadi misalnya pun aku selalu pas kalau di karir itu pasangnya apa ya, selalu berpikir pesimis gitu. Duh, ini kalau misalnya worst case gak perpanjang kontrak atau apa, aku udah punya jaring di tempat lain, aku udah nebar CV, koneksi gitu, rekomendasi. Jadi misalnya hal buruk itu terjadi sama aku udah punya backup plan gitu. Backup plan atau escape plan gitu. Backup. Iya. Oke, jadi memilih jalur itu ya untuk menebar relasi lah ya, menebar jaring juga salah satunya untuk tadi ya, supaya secure juga ya. Berarti ketika punya banyak relasi bisa secure juga dalam artian bagi diri sendiri maupun di dalam karir ya, kalau dalam hal ini gitu ya. Oke. Nah kalau terkait wingnya nih, wing kalau saya tebak sih 1 ini kayaknya sih coach ya. Kayaknya sih. Kayaknya coach. Gimana ya Kak? Kenapa bisa nebak 1? Penasaran nih. Iya, kalau 1 kan ke perfectionist ya, yang mana juga terlihat sih tadi lebih ke arah detail-detail ya yang ditunjukkan gitu pada Mori bahwa oke, peacemaker, tapi ternyata juga ada detail-detailnya nih pada saat entah itu menanggapi, berbicara, atau mungkin pada saat bekerja juga gitu ya. Mungkin dari coach ada yang tambahkan. 1 itu juga bisa reformer. Jadi kalau gini nih, aku kasih ilustrasi gini, misalnya ketemu penjahit, dia bisa, si ibu-ibu ini bisa menjahit 9 jeans dalam 1 jam gitu kan. Terus seorang yang punya sayap perfectionist, dia mikir bisa nggak ya bikin 12? Kalau perlu metodenya agak dirubah dikit, tapi ujungnya dari 9 bisa bikin 10 deh paling nggak. Nah kayak gitu-gitu tuh suka ada. Ada nggak sekarang, aku balik bertanya, Kang Mori ada perasaan nggak? Ini bisa nggak kalau dikerjain cara begini? Ini kalau bisa dimodif begini nih, ada nggak? Mostly aku selalu pakai itu pas kerja sih ya, Coach. Oh iya, pas kerja. Iya. Udah buat nih detailnya seperti ini gini. Tapi kalau teman-teman ada ide yang lebih simpel, monggo dilaporkan ke apa. Aku selalu open terkait hal itu. Karena kan prinsipku bukan work hard, play smart, bukan work hard, play hard ya, tapi work smart, play always. Play always. Nah itu penting tuh. Jadi kalau ada yang cara kerja lebih efisien, boleh deh gitu. Bisa kita didiskusikan. Karena kalau di product management itu kan ada banyak jobs to be done gitu. Jadi misalnya mau counseling nih
kalau nggak peduli bagaimana caranya, asalkan si orang bisa konseling, itu udah nge-solve problemnya gitu. Itulah pekerjaan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya membuat login nih atau reminder untuk sesuatu lah gitu. Misalnya ada event gitu. Aku nggak peduli bagaimana teknisnya, selama itu memenuhi goalsnya itu nggak masalah gitu. Walaupun ada kadang-kadang ada beberapa bisa dikatakan ya ideologiku sendiri ya, kayak sebenarnya kalau dari idealisme aku ini sendiri ini possible loh, dan ini bakal impactnya bagus gitu. Bisa dilakukan, bisa disempurnakan gitu ya. Masih ada celah untuk nego tapi nggak sebanyak itu Coach gitu. Ya itu satunya. Jadi satu sebagai reformernya dia. Walaupun kemudian sayapnya kan ada 2 ya, 1 atau 8 ya. Bener ya 8 ya. 8. Nah, 8 itu artinya itu juga bisa dilatih. 8 itu challenger kan. Challenger begitu mulai mengembangkan kemampuan untuk addressing konflik ya, menghadapi konflik langsung gitu kan, atau mendebat langsung gitu kan. Nanti juga mulai dengan waktu milih makan kemana, gue tahu nih tempatnya, ikut gue yuk. Mulai mampu gitu. Tadinya kan enggak kan, 8 ya udah deh gue ikut lo deh. Atau kalau lagi asam lambung, daripada gue mengganggu yang lain seleranya, ya udah deh gue sendiri aja gitu kan. Tapi begitu 8-nya mulai berkembang, dia mulai take the lead. Gitu. Dan ini mungkin juga pasti akan tiba waktunya akan jadi leader kan, gitu kan. Nah, itu kembangkan juga dari sekarang. Cuman sementara waktu sayap satunya lebih dominan kelihatan ya. Ini. Terus sayap satunya kelihatan. Nah, ini juga dari mana nih kalau 9? Kalau saya misalnya jadi CEO nih, ya gue ketemu anggota tim 9 nih, mungkin paling banyak gue kerjain. Bener, gue lempar aja load yang gue nggak ngerti, kadang-kadang gitu ya, aku nggak ngerti udah, Mar, ini tolong nih, ini kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya nggak tahu, coba cari deh. Kenapa? Karena 9 itu mempunyai inner steadiness. Ya, dia nggak gampang, wah anjlok, naik gitu kan. Dia bisa secara emotional state, dia bisa mengendalikan tuh 9, stabil. Dan itu diperlukan untuk mengaktifasi secara optimal kemampuan kognitif dan kecerdasan dia. Jadi kalau saya dapat timnya seperti ini, gue kerjain gitu. Mas, tolong disensor ya Mas. Nih. Iya gitu, karena dia bukan saja easy going, dia bisa mau mengunyah, mendengarkan, tapi dia punya inner steadiness yang outstanding lah kalau dari tipe-tipenya itu. Nah, jadi itu juga satu hal yang penting kalau nanti meniti tangga karir ya. Itu dijaga, itu modal tuh. Gitu. Jadi nggak gampang baper, nggak gampang wah panik nih gimana. Selalu ada network, ada pertemanan yang bisa tempat bertanya. Itu memang satu kemampuan 9. Dan itu berharga banget buat di tempat kerja. Terutama kalau pimpinannya tahu gitu ya. Itu tadi kalau nggak tahu ya sayang kadang-kadang ya, yang dilihat, aduh lu udah cepet gitu aja deh, udah ini nggak usah dipikirin ya. Padahal 9 tuh ada kecenderungan detail, ada kecenderungan mendengarkan, ya mengakomodasi keinginan gitu. Itu sendiri sebetulnya kalau pimpinannya tahu, itu bisa dimanfaatkan untuk tadi di menjembatani pembicaraan. Nah, 9 itu kadang-kadang kalau dia mengurus orang nih, itu HRD itu paling preferable tuh. Cocok banget. Mediator gitu kan. Siapa di kantor ada problem deh, tanyain tuh gitu kan. Jadi cepu ya Coach. Cepu. Tapi itu juga jadi produk, dibilang produk itu kan harus mensintesa banyak kriteria variabel dari banyak orang. Itu juga 9 punya kemampuan synthesizing yang baik. Gitu. Nah, tinggal tadi ya secara teknis kita develop aja. Gitu. Patience itu ditunjang dengan kemampuan database yang memadai, wah itu bisa keren. Jadi kembangkan juga 8-nya nanti
latih dengan kecil-kecil dari mulai ngajak makan kemana atau menggiring komunitas kecil, yuk ya, ikut gua deh gitu misalnya, beranilah gitu. Bau ujungnya nggak enak makanannya, ya paling hilang berapa perak gitu kan, gitu. Tapi memberanikan itu karena itu nanti berguna di jenjang karir. Nah, beberapa rekomendasi. Satu hal nih, 9. Ada nggak perasaan susah untuk menolak atau mengatakan tidak? Di awal-awal emang ada, cuman aku kembali ke ya menjaga ego itu sendiri juga cukup penting ya kalau menurut saya. Supaya nggak gampang disetir orang loh gitu, punya kepribadian, punya pegangan lah gitu dalam hidup. Jadi kadang kalau misalnya emang Perlu? aku punya prinsip kalau emang kalau orang lain bisa melakukan, kenapa harus aku gitu? Kayak mungkin nih teman-teman wibu sering dengar ya, kalau misalnya aku nggak harus lakukan, maka nggak akan aku lakukan. Tapi kalau aku harus lakukan, aku selesaikan secepat mungkin kalau bisa. Jadi kalau emang nggak harus aku lakukan, jadi kayak ada ngapain ya gitu. Diutarakan nggak? Mostly aku nyari jalan mutar sih mas, coach Sih, gitu. itu menarik tuh. Jalan mutar. Jadi rekomendasi ini kadang-kadang di 9 tuh ada satu hal yang disebut dengan pasif agresif. Iya, tapi sebetulnya enggak. Jadi ngeles sampai yang nyuruh lupa gitu kan. Nggak ada kendala gitu. Nah, itu bisa dilatih dengan kalau ini sorry, saya nggak tahu ini. Kayaknya kalau nyuruh sekarang saya nggak bisa. Atau say no untuk sesuatu yang kamu Kang Mori benar-benar ini kayaknya gue nggak bisa atau gue kayaknya nggak sanggup nih. Kalau emang nggak sanggup, bos aku bilang enggak. Nggak. Ya karena kan besar di Medan ya, harus. Nah itu Medannya tuh, itu membantu tuh. Iya. Kalau nggak digunakan terus. Iya. Mainkan gitu ya. Olah terus. Iya. Medan. Itu tuh penting banget. Terus juga satu hal, nah, mudah-mudahan nih karena Medannya ini bisa membantu juga karena 9 kadang-kadang perlu membedakan antara kerendahan hati dan kecenderungan untuk mendiskon dirinya. Nah ini pada perjalanan karir kadang-kadang kita juga perlu mempromosikan ini gue bisa ini gue jago. Nah, kalau pas awal-awal yang emang butuh banget, emang ya coach nurunin banget kayak misalnya tuh standar gaji PM tuh mostly ya teman-teman aku tempat di Jakarta itu di angka 7 sampai 9 untuk yang juniornya. Aku di bawah itu. Jadi karena kan misalnya Bandung deh gak apa-apa gitu dekat ke Jakarta. Cobalah dulu ngebangun portofolio gitu. Gitu sih. Jadi nggak apa-apa itu mungkin satu faktor ya dari remunerasi. Tapi pada saat punya satu karya, punya satu hal yang terapresiasi, wah gila nih ini kerjaannya Mori nih kok keren banget. Itu juga nggak apa-apa. 9 direkomendasi untuk selebrasi dan ya itu sesuatu yang patut gua promosiin. Jadi kadang-kadang kecenderungannya oh ini kan kerja tim semua bukan gua gitu kan kadang-kadang mostly kalau mikir gitu kan kayak nggak apa-apa pelan-pelan walaupun juga jangan memang kalau ini kerja tim paten tim jangan ini gua doang nih gitu nggak gitu gitu ya tapi itu bisa dikembangkan untuk membedakan antara kerendahan hati dan mendiskon diri itu penting tuh dan itu juga nanti bukan cuma di kerjaan tapi di relationship ya kan waktu PDKT lu jangan kemudian aduh gue nggak bisa ini bang ya udah ditinggal gitu kan aku kayak gitu kok jadi nggak cocok dengan moral value udah skip jadi nggak cocok skip gitu jadi kalau aku ketemu lawan jenis tuh emang senangnya bukan dari yang kayak dating apps atau sosmed gitu tapi emang udah ketemu langsung gitu udah ngobrol-ngobrol udah tahu nih oh nih kira-kira cocok nih gitu lebih senang ke sana gitu. Karena dulu di Medan main dating apps itu ketemu yang karakternya berbeda jauh banget sama aku gitu. Ya, dia hobinya minum ya, aku nggak bisa di situ. Aku keluar di atas jam 10 belum pulang aja udah di teror ini. Kok di mana Bang? Aduh. Harus pulang ini. Seru juga. Medan kriminalnya tinggi, kan orang hati gitu. Make sense juga sih. Kalau Bandung jam 10 pulang diketawain pagar. Ngapain kau bang? Gitu. Belum tutup gitu. Terus kesukaan tadi punya komunitas-komunitas ini juga 9 itu sangat direkomendasi untuk selalu belajar hal baru, mengembangkan talenta. Ya, jadi itu yang akan mengimbangi gini.
kemampuan dia mendengarkan orang lain itu adalah cerminan dari kecenderungan dia untuk caring orang lain, gitu ya. Nah, tapi bagaimana untuk seimbang? Caring orang lain, jangan lupa caring yourself, gitu kan. Nah, bentuknya 9 untuk care diri sendiri adalah salah satunya selalu mendapatkan satu pembelajaran baru, pelatihan baru, ilmu baru. Itu yang akan membuat seimbang. Di samping juga pasti itu buat peningkatan karir kan. Itu rekomendasi tuh. Jadi saya pikir yang tadi punya komunitas tuh kembangin banget. Komunitas tech misalnya, ya, yang tepat apalagi dapat scholarship buat topping up gitu ya. Yes. Itu buat 9 adalah satu bagian dari work life balance tuh. Kalau saya ya. Work life balance ya. Work-life balance. Itu penting banget. Nah, di situ juga dari situ sebetulnya nanti coba lihat ya waktu belajar sesuatu tuh coba temukan kemampuan atau potensi tersembunyi. Jadi kadang-kadang dalam 9 itu kan tadi awas ada kecenderungan kamu terlalu rendah hati. Nah terlalu rendah hati itu sehingga nggak sadar bahwa sebetulnya bisa lebih dari ini nih, gue punya potensi ini. Nah itu temukan tuh. Dan temukan kemudian jangan takut-takut untuk ternyata gue bisa ini atau mempromosikan itu. Itu 9. Dan jangan takut kalau gue mempromosikan diri nanti gue nggak enak sama tim, harmoninya keganggu. Enggak sebetulnya. Malah sebaliknya, iya nih tim kita lebih hebat lagi nih, Kang Mori bisa ini ternyata, apa yang kita bisa manfaatin. Jadi kalau saya jadi CEO gue kerjain. Justru terinspirasi timnya ya ketika lebih pede. Jangan diedit ya, biarin aja. Jangan olah kantor. Jangan edit. Jadi gitu kok saya dia ini sebetulnya dalam perjalanan insya Allah perjalanannya udah tepat lah gitu ya. Tinggal diolah beberapa hal yang bisa direkomendasi dari kekuatan-kekuatan dia, terutama pembelajaran topping up pengetahuan itu 9 adalah bagian untuk caring diri sendiri. Gitu. Ini yang seru. Terus kalau dia under stress dia kemana ya arahnya? Ke 6. 6 ya? Ke 6 kalau dia lagi bagus ke 3 ya? Ya, kalau lagi bagus ketiga. Waduh, jadi kalau lagi bagus nih emotional state-nya nih, waduh, apalagi nanti kalau dia sebelahnya sangat suportif gitu. Achiever dia nih. Maka itu kalau udah begitu kan, sebelahnya ada supporting banget gitu. Kalau saya jadi CEO, tambah lagi kerjain. Ini pasti dia achiever-nya keluar gitu kan. Di bawah lingkungan yang suportif. Iya, ya. kan lingkungan yang suportif gitu ya. Itu tambah dikerjain. Jadi sebetulnya panahnya 3 itu dalam kondisi under secure, perasaannya aman, nyaman, ini tempat gua nggak ada ancaman gitu kan. Itu kreativitasnya meningkat, kemudian kesabaran, ketekunannya untuk mencapai sesuatu tuh makin kuat. Nah itu biasanya kemudian dia mengadopsi achiever. Di depan aku bisa nih, kenapa enggak? Gitu kan, gue bisa nih. Nah, itu yang harus dipelihara. Nah, sementara kalau lagi under stress, apa ke 6 ya tadi? Iya. Ke 6 tuh kadang-kadang suka gini, ada satu virus namanya skeptik gitu. Mungkin lah, apa bisa sih nanti gitu ya. Tapi itu, awas, itu bukan sifat asli loh. Itu berarti under stress. Jadi under stress bisa aja stresnya datang bukan dari kantor, gitu kan? Bisa misalnya lagi sakit gigi atau ya mungkin lagi sama gebetannya berantem gitu kan. Terus muncul, ini apa sih, dikasih tugas, salahnya apa sih? Mempertanyakan, 6 kan questioner ya. Mempertanyakan, terus kadang-kadang nyelip tuh satu virus. Bisa nggak sih ya lah, cuma lah gini gitu, kayak gitu. Itu sebetulnya bukan karena projectnya, kerjaannya, tapi coba dicek, gue lagi sehat nggak secara emosional. Itu. Dan 9 itu kalau di tim, 9 itu bisa seringkali disebut sebagai perekatnya tim. Gitu. Karena dia mau mendengarkan, dia mau akomodasi. Biasanya timnya melihat si 9 ini jauh dari, kalaupun pimpinan nih, leader nih, jauh dari leader yang intimidatif. Jauh dari membuat stresor gitu ya.
dalam menyampaikan juga walaupun kondisinya lagi urgent gitu, dia pasti menemukan cara-cara untuk berkomunikasi sehingga semua pihak bisa relatif nyaman. Nah, ini bocoran buat pimpinan. Ya. Tapi benar 9 dengan kerjaan Kang Mori di produk ya. Ya tadi multi aspek kan. Iya. Harus nyerap itu ya pas gitu. Mau dengerin apalagi di bidang kita di World Enneagram Platform kan ya kali sampai hari ini masih jadi pelopor kali ya. Gitu kan? Ya kita juga nggak bisa belajar jadi ATM ambil tiru modifikasi ya. Siapa yang mau ditiru nggak ada gitu. Nah 9 punya persistensi untuk ngulik nyari pelan-pelan terus gitu. Nah bocoran lagi nih buat teman-teman tim, kerjain aja. Kerjain Kalian aja. banyak guys. Tinggal buat PRD-nya saja. Itu, nah itu kembangkan di situ tuh. Keren banget. Tapi terkait yang tadi aku skeptis tuh kadang muncul gitu juga gitu kayak aku kurang nggak confidence ya nggak pede lah. Nggak bedanya kalau. Kayak aku mikir ya kayaknya emang role-ku bisa digantikan siapa aja. Kayaknya nggak ada aku. Sebenarnya program masih jalan itu aja. betul. Jadi Iya. kayak kadang ya butuh konseling kayak gini. Apalagi kan perjalanan tuh kadang betul. mood swing gitu kan. Misalnya kayak ada agenda tuh janji yang udah excited di cancel kayak dari hype nggak jatuh prop, aduh, adalah nggak malas ngapa-ngapain, jadi keliling-keliling, nggak jalan gitu. Jadi kadang sampai mikir kayaknya butuh konseling deh gitu. Cuma kan kalau misalnya aku konseling ke Wul sendiri kan jatuhnya bias ya kan. Enggak, ini langsung kan. Aja, tegas dia, tenang aja. Gitu sih. Jadi Tapi itu kayak benar baru. Jadi ya, pokoknya sekarang tahu ya kalau lagi skeptis, kalau nggak ada gue juga nggak apa-apa. Nah itu juga bagian dari 9 yang khas. Kalau dulu lagunya judulnya I'm Nobody Special. Jadi kadang-kadang menghinggap tuh. Nah, itu banyak tuh ceritanya dari masa kecil gitu. Gue bukan siapa-siapa. Walaupun dia mungkin udah punya hak paten Sekarang gitu ya. 10 biji gitu sekarang gitu kan, tapi tetap tuh suka menghinggap. Nah itu kita sadari bahwa itu bukan gue asli loh. Itu aku lagi under stress. Nah sekarang cari stresnya di mana nih, ya kan? Oh perlu konseling, good. Oh jangan-jangan perlu malam mingguan gitu kan, kali-kali gitu kan. Gak apa-apa itu masuk aja, tolong dicatat deh coach Aida. Gitu, tolong aja. Coba cari tahu jadwalnya. Cari tahu jadwalnya. di teror saya. Tapi itu benar-benar tadi 6-nya itu jangan dianggap sebagai ini udah gue dari dulunya. Gue emang begitu. Enggak, itu enggak. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita under secure sehingga kita bisa jadi 3. Rebound Ya. Jadi udah benar tadi Rangga, apa gue perlu coaching gitu ya, konseling. Iya itu udah pemikiran yang baik untuk mengetahui pola-pola itu datangnya kapan, itu asalnya dari mana, asal sumbernya Korea kita atasi sehingga itu nggak sering nyolong. Kayak gitu tuh. Jadi Dan memang nobody specialnya dibuang. iya, kalau under stress gitu ya, jadinya mulai meragukan diri ya. Dan 9 sebagainya. banget tuh. Itu 9. 9 ke 6. 9 ke 6. Jadi banyak yang begitu tuh kadang-kadang gini nih, udah lagi under stress, terus tadi lebih banyak antara merendah diri dengan mendiskon tuh banyakan diskon. Jadi kadang-kadang ada 9 yang kini orang lain kalau belum masuk kerja 3 tahun gue jadi manajer. Ini ditawarin manajer, dia aja deh, nanti gue bantu. Iya. Kadang-kadang tuh yang muncul, mudah-mudahan enggak nih gitu. Tapi itu kadang-kadang muncul, walaupun dia logistik keilmuan dan knowledge base-nya udah bagus. Gitu loh, kadang jadi kita begitu tahu Enneagram, nanti diolah lagi lah ya di teman-teman kan ada coach yang setiap kali nih apa sih tipenya ini. Pokoknya Enneagram itu dinamis. Dan selalu prinsipnya nggak ada yang namanya dari sononya gue begitu dan gue nggak bisa berubah. Enneagram tuh selalu mendorong kita untuk dinamis, kayak main baseball. Ada home base ya, tapi ada base 1, base 2, base 3. Iya. Dan yang kuncinya adalah
menjaga emotional state tadi. Gitu. Itu loh, level of development ya. Level of Gitu. development. Nanti tanya nih kok gue level development lagi di mana gitu. So far sih oke lah ya, di healthy. Healthy ya. Gitu. Hopefully. Hopefully ya, healthy kok. Healthy. Oke, nah mungkin biar lebih terasa life coachingnya ya, kan Mori udah dari awal tadi sudah bersedia di korek-korek ya, di spill gitu. Tadi udah dikasih bocoran nih bahwa ada latihan-latihan kecil yang bisa dilakukan ya, baik itu sehari-hari kayak misalnya lebih berani untuk menolak ya kalau misalnya menu makanan nggak sesuai, atau misalnya ya ada hal-hal lain lagi. Nah kita bisa coba nih ke Mori kira-kira apa sekarang yang bisa next step-nya ya supaya ada action plan-nya ya, Action berarti plan. kan. Untuk kedepannya nih kira-kira apa langkah kecil aja yang mungkin bisa dilakukan supaya Exercise-nya bisa apa? ya exercise-nya apa untuk mengembangkan tipe 9 supaya lebih optimal nih. Gitu. Apa ya? Terlalu banyak informasi. Terlalu banyak informasi. Mungkin kalau sekarang kan tadi kan cukup disampaikan ya bahwa masih ada keraguan atau ketidakpercayaan diri misalnya ya, yang kadang muncul. Nah itu ada nggak aspek tertentu mungkin yang spesifik yang emang pengen di improve ya, atau pengen ditambahkan gitu? Itu ya terkait confidence Oh, tadi. oke. Ya. Terutama terkait profesional ya coach, karir. Iya. Aku juga kadang kayak masih belum pede sih. Gimana ya gambarannya? Untuk dihargai sekian, aku pasang budget sekian untuk diriku sendiri gitu. Oke. Nah itu kadang masih bingung karena kayak lebih anak sekarang juga masih luntang-lantung nih nasibku gitu. Oke. Mungkin dalam Pede. brandingnya gitu Yes, ya, bener, lebih berani brandingnya. untuk branding gitu, atau mungkin hal-hal kecil, misalnya muncul nggak kayak lebih sering minta maaf atas sesuatu, misalnya, atau kayak belum berani dalam public speaking atau apa gitu, lebih malu-malu kayak gimana? Untuk public speaking sendiri karena aku emang kepribadiannya ekstrovert gitu ya kan, coach. Oke. Jadi emang ya senang aja gitu pada dapat tawaran kayak event sharing gitu, kayak di alumni dari bootcamp tuh punya komunitasnya sendiri untuk product manager, lainnya gitulah turunannya. Itu kemarin tuh aku sempat ditawarin jadi pembicara ya. Aku ceritalah mengenai experience-ku di Wool sendiri. Seberapa kecil timnya, di mana teman-teman lain timnya gede-gede kan, enak kalian ya. Cuma ada pro and cons-nya juga gitu, yang bisa aku sampaikan gitu. Lalu juga ada akhir-akhirnya aku banyak ditanyain sih kayak pengalaman aku ngambil course MBA itu, ataupun mungkin perjalanan karir gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Aku udah sharing juga gitu ke teman gitu kan. Jadi kayak lumayan nge-boosting sih. Aku udah punya experience untuk bisa sharing ke teman-teman gitu. Aku berharap itu bermanfaat untuk mereka gitu. Karena aku juga sendiri kayak itu yang aku alami kan, tiap orang beda-beda gitu kan. Sama belum bisa juga sih aku untuk volunteer di ADP List gitu kan, untuk nge-guide mentoring gitu, karena kan ada syarat experience ya kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil dulu sih. Kan ada istilah from baby step to giant stride gitu. Keren tuh. Mantap. Tapi dia ekspresinya bagus tuh secara verbal, berani. Jadi sebetulnya dari situ sebetulnya kalau dibilang confidence challenge gitu ya, sebetulnya nggak gitu-gitu amat sih, gitu ya. Hanya mungkin logistik pengetahuannya perlu ditambah lagi, nanti akan jadi confidence sebetulnya. Paling yang bisa dimulai kalau action plan untuk confidence itu ya tadi, menggiring teman-teman ke kuliner yang baru gitu, walaupun berisiko juga gitu ya, belum tentu enak buat dia gitu kan. Kadang-kadang teman-teman udah nanya sih coach kayak, Nah itu. kayak aku makan apa mau makan ini rencana. Udah samain, udah ngikut gitu. Tuh, itu lama-lama itu bisa kelihatannya kecil ya, remeh ya, tapi bisa bikin confidence. Terus nanti juga biasanya 9 tuh rekomennya kalau aku udah lagi coaching, coba dari sekarang punya merintis sebuah expertise deh, yang kecil aja, gitu loh. Nah, baru setelah itu expertise walaupun kecil tapi orang lain nggak ada. Nah, ini gue bisa ini. Ini spesialisasi gue, gitu.
Gak usah nunggu jam terbang panjang, pokoknya tekunin apa. Nanti kan dari komunitas tech itu kan ada masukan-masukan, nah, mungkin tekunin sesuatu. Itu 9 punya kemampuan banget untuk menekuni sesuatu sampai dia bisa. Kesabarannya ada di situ sebetulnya. Iya betul-betul ya. Si patience-nya tadi akhirnya Patience-nya, iya. yang bikin dia achieve juga ya ke tipe 3 tadi. Tiganya tadi modalnya betul. patience salah satu. Betul-betul. Iya, sama kalau ini juga ya dia ketika lingkungannya suportif ya, Nah, dia juga bisa iya. lebih Iya. fokus untuk mencapai Iya. tujuannya. Kemarin juga sempat sharing-sharing gitu sama beberapa mentor lah ya kan. Aku juga tertarik untuk ngambil sertifikasi gitu. Cuma setelah melihat sertifikasinya, itu rencana kemarin tuh mau ngambil PSM, Professional Scrum Master gitu kan. Untuk kayaknya aku untuk ideation business acumen belum begitu kuat deh karena bukan background bisnis dan juga tech gitu kan. Jadi aku coba di Minded Delivery deh gitu ngambil sertifikasi. Tapi karena terkendala budget ya nantilah jadinya diurungkan juga ada lumayan segini angkanya ya, jadi ya udahlah nanti aja gitu sambil Gak usaha. apa-apa di list aja. Gak apa-apa di list, pokoknya punya rencana. Oke, sip ya. Berarti Oke. sebenarnya ini contoh yang healthy ya, coach ya. Ini contoh healthy. Betul. Jadi silakan dikerjain aja di kantor. Diolah saya diolah. Silahkan ya. Mumpung lagi healthy. Gitu. Betul. Karena ini mungkin buat tipe 9 ya, terutama di pagi penonton di sini itu sangat beruntung karena diulik ya. Tadi sebenarnya udah sempat ada beberapa yang muncul ya, kayak misalnya ada kecenderungan people pleaser nih ya kalau tipe 9. Nah, terus di sini Mori ternyata ada jiwa-jiwa medannya yang akhirnya bisa mengatasi hal tersebut gitu. Yes. Kemudian juga tipe 9 juga kan ada istilahnya apa ya, menghindari konflik dan ya udah terbuka itu misalnya dengan masukan dari luar, tapi ternyata Mori juga sudah berusaha untuk tadi ya melakukan apa yang Coach Arif sampaikan, kayak misalnya jadi lebih berani untuk mengambil sebuah keputusan, atau misalnya juga jadi confidence-nya tetap muncul ya. Mungkin awalnya memang masih belum mau nih, kayak misalnya di komunitas tertentu atau ada pengetahuan atau misalnya kelas tertentu, sekarang jadi lebih berani nih kayak tadi ngasih pengalaman, walaupun tadi disampaikan bahwa sebenarnya merasa masih kurang tapi tetap memberanikan diri gitu untuk sharing ke teman-teman. Jadi itu juga contoh di mana ketika tipe 9 itu mengoptimalkan diri ya. Jadi dia tahu kelebihannya apa, kemudian tahu kekurangannya apa, tapi berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Betul. Yes. Jadi karena memang ya teman-teman, jadi personality itu tidak ada yang salah atau benar ya. Personality itu adalah bawaan dari kita dan betul sekali dinamis ya, sangat dinamis ya. Kuncinya adalah gimana kita bisa menggunakan kelebihannya untuk beroptimal dan juga bisa menanggulangi atau mengantisipasi atau juga mengatasi kelemahan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Gitu ya. Oke, sip kalau gitu. Ada yang mau tambahkan lagi? Udah. Cukup? Udah ya? Udah 1 jam nggak kerasa ya? Mungkin untuk teman-teman sih, kalau misalnya ada kesempatan ya ambil aja gitu, sama risikonya masih bisa ditanggung ya gitu. Kayak jadi pemateri ya, risikonya paling gak ada yang denger, udah gitu aja. Iya betul. Resikonya nggak ada yang denger, tapi kitanya berkembang gitu kan ya. Benar, Kak. Sip. Nah buat teman-teman nih yang tadi kan cuma tipe 9 ya, nggak tahu kan tipe yang lainnya. Jadi tetap terus ikutin Wool, konten-konten Wool. Jangan lupa juga join ya atau kunjungi si website Wool-nya dan ikutin kita terus di perjalanan Workplace Wellbeing with Wool. Yeay, terima kasih. Thank you. Dadah.